Umat Islam merayakan Tahun Baru 1443 Hijriah dimulai pada tanggal 1 Muharram yang sebentar lagi akan tiba. Namun di antara kita semua mungkin tidak tahu seperti apa sejarah Tahun Baru Islam dimulai pada periode Nabi Muhammad SAW. Pasalnya, pada masa Rasulullah, umat Islam menggunakan sejumlah peristiwa penting sebagai penanda waktu. Misalnya, Am Al-Fil atau Tahun Gajah, yakni peristiwa penyerangan Ka'bah oleh tentara bergajah dan tahun kelahiran Nabi Muhammad. Namun, saat masa kepemimpinan Khalifah Umar bin Khattab, muncul sejumlah keluhan tentang penanggalan yang tidak konsisten. Diceritakan Kiai Haji Muhammad Saifuddin Amirin, pengasuh pondok pesantren Al-Maliki Pekalongan, saat ditemui di sela-sela kesibukannya. Beliau mengutip dari beberapa hadis sahih bahwa awalnya ada seorang pejabat di Basrah atau Irak yang bernama Abu Musa Al-As'ari, lantas mengirim surat kepada Khalifah Umar untuk mengembangkan cara baru untuk menghitung tanggal. Khalifah Umar lalu mendiskusikan penanggalan tersebut. Beberapa menyarankan penanggalan dimulai dari tahun kelahiran Nabi Muhammad, sebagian pada tanggal kematian Nabi Muhammad, dan pada tanggal hijrah atau kepindahan Nabi Muhammad dari Mekah ke Madinah. Mayoritas termasuk sahabat Utsman bin Affan dan sahabat Ali bin Abi Thalib setuju kalender Islam dimulai dari tanggal hijrah Nabi Muhammad. Ini pula yang menjadi asal nama kalender Hijriyah. Khalifah Umar lalu mengumumkan tahun Nabi Muhammad Hijrah yakni 622 Masehi menjadi tahun dimulainya kalender Hijrah. Penanggalan Hijriyah dihitung berdasarkan siklus bulan mengelilingi bumi, berbeda dengan kalender Masehi yang berdasarkan pada peredaran bumi mengelilingi matahari. Dirinya juga mengajak umat Islam dapat menjadikan momen Tahun Baru Islam untuk introspeksi diri, bertaubat, berdoa, dan membuat resolusi baru. Putra dari Kiai Amirin ini juga menceritakan, terlepas dari semua ternyata ada beberapa peristiwa penting yang terjadi di bulan Muharram. Di antaranya diterimanya taubat Nabi Adam oleh Allah, selamatnya kapal Nabi Nuh usai dilanda banjir, peristiwa keluarnya Nabi Yunus dari perut ikan, dan masih banyak lagi peristiwa besar lainnya. Tak hanya itu, Kiai Saifuddin Amirin juga menjelaskan, ada beberapa macam amalan yang bisa dilakukan di perayaan awal tahun Hijriah ini. Di antaranya, dirinya mengajak bagi seluruh umat muslim untuk bisa ikut merayakan dengan membaca doa akhir tahun dan awal tahun. Yang dipetik salah satunya adalah bagaimana Islam ini sangat administratif sekali. Ini anjuran daripada para Sayyidi Rasulullah sebetulnya. Pada ayat yang pertama adalah Iqra. Iqra itu kan simple, universal, tapi maknanya luas sekali. Harus belajar, tidak ada batas. Hadisnya Sayyidi Rasul mengatakan thalabul ilmi fardhun. Mencari ilmu itu tidak ada batas. Bahkan ilmu tidak hanya terbatas dengan ilmu agama dan ilmu formal, di mana ilmu yang bisa bermanfaat untuk orang lain, untuk umat, itu ilmu agama. Ilmu yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala itu, baik itu jalur dari pondok, apa itu jalur daripada sekolah yang formal. Jangan kita membedakan ini ilmu agama, ini yang kadang-kala di masyarakat menjadi Kiai Haji Muhammad Saifuddin Amirin juga berharap pada momentum Tahun Baru Islam kali ini semoga pandemi COVID-19 segera berakhir, sehingga bisa tetap beribadah dan menggelar kegiatan seperti sedia kala. Saif Robani, Batik TV, melaporkan.